Berani mencuri makan siangku, keluar. Nah, kamu, orang tuamu mana? Apa di mal sebelah? Terpisah dari mereka, aku antar kamu mencari mereka, ya? Yeah. Anak ini tidak bisa bicara. Bos, wah, aku salah. Aku akan segera mencari nyonya besar. Ikut aku mencari Nona, ya. Bos Wo, Nona sudah ditemukan. Bagaimana orang tuanya? Anak secantik ini bisa sampai hilang. Sudah menunggu lama tapi tidak datang-datang. Kalau mereka datang, pasti akan kuberi pelajaran. Astaga, tampan sekali. Nian tidak pernah dekat dengan orang asing, kok bisa? Terima kasih sudah menjaganya, serahkan padaku. Kenapa? Bagaimana kamu membuktikan kamu ayahnya? Tidak bisa dibuktikan, dia punya gangguan psikologis. Hampir tidak pernah berbicara. Aya. Ternyata kamu bisa bicara. Ibu. Aku tidak mengajarinya ini, jangan salah paham. Dia mau apa? Kita pergi bersama, ya? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak. Teman-temanku datang, aku pergi dulu. Kenapa melihatnya terasa seperti deja vu? Tenang, informasi penjara sebelumnya sudah kuhapus. Semoga wawancaramu sukses. Tak disangka adik juga datang interview jadi pengasuh keluarga Huo. Benar-benar mencari malu sendiri. Nona Song, Anda ini. Kepala rumah tangga Du, tidak perlu terkejut. Aku sangat menyukai Nian. Ingin melamar jadi pengasuhnya, tapi tak disangka adikku juga datang interview. Membiarkan orang yang pernah masuk penjara. Mana Nian. Kepala rumah tangga Du, hatimu cukup besar ya. Kamu pantas masak keluarga Hua? Lihatlah dirimu di cermin. Lihatlah seperti apa dirimu. Kalau Nian mau menerimamu, aku yang jadi pengasuhmu. Nian, apakah kamu merindukanku? Kebetulan sekali, ternyata kamu. Jadi kamu bernama Nian. Nona Nian selalu sulit makan. Tak disangka setelah Songyan datang, Nona mau makan. Linger. Nona Song, jangan menyusahkanku. Nona Nian sedang makan. Rasa kayak orang asing di sini. Ada apa ini? Yunshan. Wanita ini lagi, harus membuatnya tinggal. Terima kasih. Tidak perlu, sebenarnya Nian sangat penurut. Pak Du. Siapkan satu porsi lagi, aku akan makan bersama mereka. Yunshan, tadi kamu dipanggil. Kenapa tidak menanggapi? Kamu siapa? Yunshan suka bercanda. Aku 11 Yu, di acara bisnis terakhir. Kita pernah berbicara. Nona keluarga Song. Ya, aku, kamu ingat sekarang? Tidak kenal. Yunshan, biar aku potongkan untukmu. Kepala rumah tangga Du, sudah berapa kali kukatakan saat aku makan. Tidak ingin ada orang asing di sini. Silicon, Nona Song. Kalau dia, aku kan nona keluarga Song. Dia seorang narapidana. Apa haknya tinggal di sini? Kenapa aku pernah masuk penjara? Kamu tidak tahu. Pak Du, siapkan kamar untuk Nona Songyan. Mulai hari ini, Nona Songyan akan menjadi pengasuh Nian. Bagus, aku diterima bekerja. Memang keluarga kaya raya. Bahkan kamar mandi pembantunya mewah sekali. Kalau saja anakku tidak meninggal. Sekarang, mungkin sudah sebesar Nian. Ah, Siapa yang menyuruhmu masuk? kamar mandi ini tidak boleh masuk? Aku lihat paling dekat dengan kamar pembantu. Kupikir. Maaf, Wanita ini, jangan-jangan ada pikiran lain. Jika kamu datang ke keluarga Huo, maaf. Apa yang Anda katakan tadi? tidak ada. Istirahatlah lebih awal. Apakah ini Nona Songyan? Ya, saya. Tuan Song Yuan sepertinya ada tanda-tanda bangun. Mohon datang sekarang. Aku segera sampai. Maaf, Kamu mau pergi?
Maaf Tuan Huo, aku harus ke rumah sakit. Aku janji besok pagi akan segera kembali. Di sini susah cari taksi, aku antar kamu. Aku sebaiknya duduk di belakang saja. Malam-malam udah ngantuk, duduklah di depan. Teman-teman bicara tidak boleh? Tidak mau ya? Bukan. Kenapa setiap kali Tuan Huo mendekatiku, jantungku berdegup sangat kencang? Begitu malam mau menjenguk siapa? Adikku, 80% tubuhnya terbakar, dan efek jatuh dari ketinggian sudah jadi vegetatif. Songyan, setelah selesai telepon aku. Aku tunggu di parkiran. Dokter Zhang, bagaimana kondisi adikku? Tuan Song Yuan hari ini ada tanda-tanda bangun. Coba panggil namanya. N-Yuan. Dokter Zhang, benar, dia benar-benar bergerak. Ini pertanda sangat baik. Tapi kami berencana mengganti metode pengobatan. Masalahnya adalah, Ada risikonya? bukan, biaya pengobatannya. Perkiraan kasar, 5 juta. Apa? 5 juta? Ya, jika kali ini tidak berhasil menyembuhkannya, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kamu pikirkan baik-baik. Nyawa murahan, jangan pergi ke dokter. Agar tidak membuang sumber daya rumah sakit. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk menertawakanmu. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan 5 juta? Kamu. Begini saja. Sepatuku juga kotor, kamu berlutut dan jilat sampai bersih. Aku akan pinjamkan 5 juta, bagaimana? Kamu pikir aku akan percaya pada seseorang yang menyuruh adik kandungnya menanggung kesalahan? Sayang, kalau kamu terus bicara sembarangan. Hati-hati aku robek mulutmu. Tahan dia. Sayang, bukannya kamu hebat di keluarga Hua? Jangan karahina APA. Kamu menggoda kakak Yunshen? Dia tahu pengalamanmu di penjara? Ternyata untuk Tuan Huo. Tuan Huo yang bijaksana dan murah hati tidak akan melihat orang dengan prasangka. Jilat. Tuan Huo. Yunshen, pembantu rumah tanggamu ini. Dia seorang penjahat, adiknya juga menunggak biaya pengobatan. Hati-hati dia mencuri di rumahmu. Kamu bohong. Kalau berani, bayar biaya pengobatannya. Kalau kamu mampu, aku akan minta maaf padamu. Dia tidak membohongiku, ternyata aku salah paham. Tidak punya uang, buat apa harga diri itu? 5 juta, aku yang bayar. Ini tidak boleh. Tidak apa-apa, kita pulang. Tuan Huo, aku baru di keluarga Huo, tidak bisa menerima uangmu. Apalagi 5 juta. Hanya 5 juta. Sekarang kamu pembantu keluarga Huo, mewakili citra keluarga Huo. Nanti uang ini akan dipotong dari gajimu perlahan. Tuan Huo yang bijaksana dan murah hati tidak akan melihat orang dengan prasangka. Bijaksana dan murah hati. Nian, kenapa belum tidur juga? Tidur bersama. Tuan Huo di samping, bagaimana bisa tidur? Baju-baju ini, pelayan lain akan mencucinya dan melipatnya. Sudah larut, tidak perlu kamu lipat lagi. Aku sudah perhatikan kulit Nian. Hanya bisa memakai baju berbahan katun, bahan lain tidak bisa. Bisa saja alergi, jadi beberapa baju perlu dirapikan lagi. Aku merasa Songyan terlihat familiar. Hei, aku di rumah, akan segera datang. Tangemyu. Aku datang naik mobil hari ini. Yunshen. Wanita mana yang bikin kamu tergila-gila? Cerita dong sama teman. Jangan banyak bicara, langsung ke intinya. Yunshen, wanita ini bisa menyembuhkan frigiditasmu. Bagaimana? Apa hidupmu jadi penuh harapan lagi? Menurutmu mungkin gak sih? Wanita itu
Jangan-jangan dia yang 4 tahun lalu. Kalau enggak, kamu coba eksperimen. Ikuti hatimu. Jangan sengaja memengaruhi. Pak menyuruhmu pakai baju ini untuk bekerja hari ini. Ini kurang cocok deh. Aku nggak akan pakai. Pak Huo, jangan-jangan suka sama aku? Ikuti hatimu, jangan sengaja memengaruhi. Wanita 4 tahun lalu itu, aku sudah mencari terlalu lama. Songyan, kamu satu-satunya yang mirip dengannya. Aku harus menguji apakah kamu benar-benar dia. Ini bikin ngiler banget sih. Pak Huo, kamu jangan gini deh. Kita dulu. Apa pernah ketemu? Songyan, aku ada rapat malam ini. Tolong antar dokumen ini ke Hotel Mawar. Hotel Mawar. Kenapa aku nggak mau masuk ke kamar ini? Pak Jia, Bos Huo menyuruhku mengantar dokumen. Ya, Pak Jia, ini dokumen yang Bos Huo suruh aku antar. Aku pergi dulu. Pak Jia, aku pembantu keluarga Huo. Kalau kamu nakalin aku, Bos Huo nggak akan membiarkanmu. Pak Jia, tolong jangan gini. Dia menangis. Dia nggak ingat. Aneh, 4 tahun lalu dia nggak kayak gini. Jangan sentuh aku. Jangan-jangan, aku salah orang? Tuan Huo. Kok bisa kamu? Seperti yang kamu lihat. Aku tidak mau menjelaskan. Tuan Huo. Aku sangat berterima kasih untuk urusan Anyuan. Tapi bukan berarti kamu bisa terus menghinaku. Dirimu 4 tahun lalu. Sebenarnya ada di mana? Cuma orang kaya baru yang punya sedikit uang. Masih mau aku temani minum. Lihat wajahnya yang menjijikkan saja aku mual. 11 Yu. Proyek kerjasama kamu berikutnya. Bergentang pada Bos Lu, Sebarla. Aku tidak mau pergi, sudah bisa ditebak. Tujuan sebenarnya dia menyuruhku temani minum. Lebih baik aku mati daripada tunduk padanya. Iya, waktu kamu pergi ke rumah sakit beberapa hari lalu. Apa ketemu Songyan? Ya ampun. Ngapain kamu sebut dia? Aku ingat. Songyan lebih cantik sedikit darimu. Coba pikir, Bu. Maksudmu, suruh Songyan yang temani minum? Kalau dia bisa bertahan di sisi Bos Huo, artinya dia jago di ranjang. Suruh dia temani Bos Lu, proyekmu pasti dapat. Songyan, kali ini kamu tidak bisa kabur. Bos Huo tadi malam, kenapa memperlakukan aku seperti itu? Jangan-jangan, memang karakternya bermasalah. Nian, jangan lari terlalu jauh. Kalian mau apa? Anak malang, menderita di penjara ya? Di sini adalah rumahmu. Kalau tidak bisa hidup di luar, pulang saja. Jangan pura-pura baik. Kalian menangkapku, mau suruh aku melakukan apa lagi? Kali ini kamu melakukan apa lagi? Mau suruh aku jadi kambing hitam? Kali ini hal baik. Asal kamu temani Bos Lu makan. Biaya pengobatan adikmu 5 juta. Aku yang bayar. Masalah biaya pengobatan, Bos Huo akan membantuku. Songyan, gajimu cuma beberapa ribu sebulan. Kamu mau mencicil seumur hidup? Ini urusanku. Ini cuma makan biasa. Kalau kamu bisa membuat Bos Lu senang, itu artinya jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi. Lagi pula, urusan menghadapi pria, bukankah itu keahlianmu? Makan boleh, urusan lain tidak perlu dibicarakan. Songyan, 11 Yu tidak bisa bicara, kamu adiknya. Dia tidak akan menyakitimu. Dia sudah cukup menyakitiku.
Kesempatan ini langka, kalau kamu lewatkan. Kamu akan bekerja di keluarga Huo seumur hidup, pertimbangkan baik-baik. Sudah selesai? Boleh aku pergi? Tentu, aku akan segera menyuruh supir mengantarmu kembali ke keluarga Huo. Cepat antarkan aku kembali ke taman tadi. Songyan mana? Tuan. Saat kami menemukan Nona, Songyan sudah menghilang. Cari segera. Nona Songyan, kamu kemana saja? Tuan Huo, maafkan saya. Aku, Apa yang terjadi? Bisa membuatmu meninggalkan Yan Yan sendirian. Dan pergi dari taman? itu keadaan darurat saat itu. Cukup, kamu dipecat. Sekarang berkemas dan segera tinggalkan keluarga Huo. Jangan pergi. Nian Nian sayang, aku tidak pergi. Hanya saja, aku dan ayahmu masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Kamu kembalilah ke kamar sebelah, tunggu sebentar, ya? Tuan Huo, tentang kejadian hari ini. Aku tahu ini salahku, aku harus pergi. Tapi tangisan Nian Nian membuatku tidak tega. Tunggu sampai Nian Nian tidur nanti malam, baru aku pergi. Bolehkah? Baik. Tuan Huo, tentang kejadian hari ini. Aku sudah menyadari kesalahan dan meminta maaf, tapi tentang kejadian tadi malam. Apakah Anda juga harus meminta maaf padaku? Aku minta maaf untuk apa? Tuan Huo, aku memang rendah. Tapi tidak bisa dibiarkan Anda menghinaku. Aku tidak merasa menghinamu. Kamu mau apa? Kamu memang mirip dengannya, kamu memang punya daya tarik bagiku. Tapi kamu bukan dia. Ternyata Bos Huo baik padaku. Karena salah mengenali orang. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Nanti malam setelah Nian Nian tidur, aku akan pergi. Sudah larut, Nian Nian cepat tidur. Kalau aku tidur, kamu pergi. Nian Nian jangan khawatir. Asal Nian Nian tidur dengan patuh, aku tidak pergi. Atau, aku suruh kepala rumah tangga itu gaji 2 hari ini. Nggak usah. Hari-hari ini, terima kasih atas bantuannya. Biaya pengobatan N1 akan kucarikan cara untuk melunasinya. Halo Sun Jing. Selidiki kemana Songyan pergi. Setelah meninggalkan taman. Urusan ini kuserahkan padamu. Gampang, minum dulu. Aku mau lihat kamu habiskan sekali teguk. Wah, Bos Lu. Ini adikku Songyan. Hari ini, dia dengar kamu ada waktu, sengaja datang untuk bersulang. Ini adikmu? Cantik sekali. Bentuk tubuhnya luar biasa. Songyan, ngapain diam saja? Cepat datang bersulang. Duduk, duduk. Bos Lu, saya bersulang untuk Anda. Aduh, tidak sengaja. Aduh Bos Lu, kebetulan sekali. Perusahaan saya masih ada urusan belum selesai. Hanya bisa suruh Songyan temani Anda. Kamu sibuk saja, aku tahu kamu orang sibuk. Nanti habis makan, aku akan antar adikmu pulang. Terima kasih banyak, Bos Lu. Proyek ini sangat penting bagi saya. Kamu jangan sampai gagal. Kalau tidak, biaya pengobatan adikmu. Suruh kunci pintu ruang VIP. Buka setelah semuanya selesai. Bos Hua. Nona Songyan sore ini. Diculik oleh keluarga Song. Apa? Diculik? Ya, bukan kehendak Nona Songyan. Tampaknya aku salah sangka lagi padanya. Dan menurut yang didengar bawahan, Song Xie dan Bos Lu, ada kerja sama bisnis yang akan dibicarakan. Tapi entah kenapa Nona Songyan juga ikut pergi. Song Siwei adalah manajer keluarga Song. Dia pergi bernegosiasi dengan Bos Lu, itu hal yang wajar. Tapi kenapa Songyan juga ikut? Ini, pewahan tidak tahu. Tapi pewahan teras mementah Song Xie. Mereka baru saja memberitahuku. Nona Song Xie dan Songyan tidak lama setelah masuk restoran. Song Siwei sudah pergi lebih dulu. Sun Jing, siapkan mobil untukku. Ya, ayo minum lagi. Ayo.
tidak bisa minum lagi. Apa tidak enak badan? Aku antar kamu pulang untuk istirahat. Ayo pergi. Bos Lu, proyek Song Siwei itu, Anda bagaimana? Asal kamu temani aku senang hari ini, bukan cuma proyek ini. Nanti, setiap proyek. Akan ditangani oleh Songsia. Bos Lu, aku agak mual, izin ke toilet dulu. Kamu sudah datang hari ini. Masih mau pergi? Asal kamu buat aku senang hari ini. Nanti, apapun yang kamu mau. Bos Lu, jangan. Bos Lu, Ternyata Songyan dibohongi lagi oleh Song Siwei. Siapa yang berani mengacaukan rencanaku? Huo, Bos Wo, kenapa kamu datang? Dia adalah wanitaku. Tidak tahu? Bos Wo, aku benar-benar tidak tahu. Yang tidak tahu tidak bersalah. Ngomong-ngomong, Bos Lu, kamu mundur dari dunia bisnis sendiri. Jangan paksa aku bertindak. Aku mengerti. Sekarang benar-benar hancur. Wanita 4 tahun yang lalu itu benar-benar kamu. Aku sudah lama mencarimu, Songyan. Lihatlah dirimu sekarang yang tidak berharga. Sepertinya, masalah frigiditasmu sudah benar-benar hilang. Kali ini akhirnya bertemu. Jangan sampai dia kabur lagi. Tapi, aku baru dengar kabar. Kakek Song. Kesehatannya terus memburuk. Mungkin sedang mencari penerus. Hubungan Song Siwei dengan kakek Song selalu tidak akur, dan keluarga Song juga sedikit keturunan laki-laki. Jika Song Enyuan benar-benar bisa bangun, posisi Song Siwei benar-benar terancam. Hai, Sun Jing. Ya, kamu jaga kamar Song Enyuan. aku di mana ini? Apa aku benar-benar oleh Bos Lu? Bos Huo, aku di rumah keluarga Huo? Aku, kamu, kita. Ya, seperti yang kamu pikirkan. Astaga, aku sampai tidur dengan Bos Huo. Pakai baju dulu, Nian menunggumu. Turun untuk sarapan. Kenapa? Mau ku bantu pakai baju? Itu kalau kamu tidak keluar, bagaimana aku bisa ganti baju? Tuan Huo, biar aku saja. Aku minum terlalu banyak tadi malam, tidak ingat kejadian selanjutnya. Apa Bos Lu setuju dengan proyek itu? Jangan mudah percaya perkataan Song Siwei lagi. Kalau bukan karena aku tiba tepat waktu tadi malam. Mungkin, Tuan Huo, terima kasih untuk tadi malam. Setelah Nian selesai sarapan, aku akan pergi. tidak. Kamu tinggal di sini. Kamu masih ingat tidak? 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu aku tidak kenal Anda. bukan itu maksudku. Kenapa dia tidak ingat kejadian waktu itu? Bagaimanapun juga, aku ingin dia tetap di sisiku. Tuan Huo, jika Anda menyuruhku tinggal di sini, sebagai pengganti seseorang, aku menolak. Tuan, ada tamu dari keluarga Song, katanya kakek Song. Ingin bertemu Nona Song Yan. Kakek, Setelah aku selesai sarapan, aku akan menemanimu pulang ke keluarga Song. Tuan Huo, Anda ada urusan dengan kakekku? Aku khawatir kamu tidak bisa kembali. Kakek, kenapa Anda mencari penjahat itu? Untuk dibawa pulang? Itu kan, Songyan, si jalang kecil itu. Tidak tahu sudah berapa banyak perbuatan kotor yang dia lakukan di luar. Membicarakannya saja, sudah membuatku jijik. Dia adalah adikmu, anak keluarga Song. Aku tidak punya adik yang tidak tahu malu seperti itu. Ayah, hanya Anda yang menganggapnya sebagai bagian dari keluarga Song. Jujur saja, saat Anda sakit dulu, apakah dia pernah menelepon untuk menanyakan kabar? Hanya 11 Yu yang berbakti. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, Xiaoyan, kamu sudah menderita. Jika dulu aku tidak buru-buru pergi ke luar negeri untuk berobat, kamu tidak akan mengalami banyak hal ini. Kakek, sekarang kondisi kesehatanmu sudah lebih baik? Kakek sudah di luar negeri bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun kamu menanyakan. Sekarang pura-pura baik di depan siapa? Tidak lain hanya ingin memperebutkan. Pewaris perusahaan Song, sungguh tidak tahu malu. Mengapa aku tidak bisa menghubungi kakek? Kalian tidak tahu alasannya? Kakak, berisik di depan Bos Wo. Tidak merasa malu? Keluarga Bos Wo tidak mengerti sopan santun, mohon maaf. Bos Wo masih muda tapi sudah sangat sukses. Sungguh mengagumkan. Tidak berani. Ku dengar kakek Song.
Dalam beberapa tahun saja, berhasil mengelola grup Song yang hampir bangkrut. Dengan sangat tertib. Yun Shen sangat mengagumi. Dibandingkan dengan perusahaan keluarga Huo, Song tidak ada apa-apanya. Ngomong-ngomong, kali ini memanggil Sirian pulang adalah untuk membahas masalah pewaris perusahaan. Kakek, Song Enyuan itu anak haram. Bagaimana bisa mewarisi perusahaan keluarga Song? Kamu bilang Enyuan anak haram, berarti juga menyindir kakek. Ikut dicaci. Apalagi siapa anak haram, kalian seharusnya tahu. Anak dari selingkuhan, lebih tua dari aku dan Enyuan. Itu sudah menjelaskan segalanya. Dasar perempuan jalang, sama seperti ibumu. Ibumu tidak bisa mempertahankan suaminya, berani-beraninya kamu menuduhku. Memang seperti ibu seperti anak. Ibuku dulu tidak tahu, pria tak setia itu menyimpan wanita di luar. Kalau tidak, mana mungkin kalian bisa masuk keluarga Song setelah ibuku meninggal. Jelas-jelas ibumu yang tidak becus, lucu sekali. Song Siwei, berani-beraninya kamu menghina ibuku lagi. Xiaoyan, kejadian waktu itu. Ayahmu memang salah. Membuat kalian bertiga menderita. Bagaimana kondisi Nyuan? Sudah ada tanda-tanda sadar, dokter juga sedang berusaha maksimal. Beruntung ada bantuan Tuan Huo yang membayar. Biaya pengobatan 5 juta. Terima kasih Bos Huo, soal uang. Bos Huo tidak perlu khawatir. Aku yang akan melunasinya. Kek, itu kesalahan Song Enyuan sendiri. Kenapa kami yang harus menanggungnya? Laju pula. Uang itu adalah Song Yan, yang menukarnya dengan tubuhnya, 5 juta. Kenapa kami harus membayarnya? Memang benar, wanita yang sudah berpengalaman. Yaitu bisa memikat hati pria. Kamu benar-benar tidak sia-sia di penjara ya? Setiap hari bersama para penjahat, hal-hal kotor dan menjijikan. Sudah kamu lari semua. Song Siwei, kamu masih belum paham kejadian tahun lalu? Enyuan masih kecil, mana mungkin bisa membakar? Lalu kenapa aku yang masuk penjara? Bukankah aku sudah sering jadi kambing hitam untukmu? Song Enyuan tidak mengerti, kamu juga tidak paham. Dia adalah adik yang baik yang kamu ajarkan sendiri, kakek. Yun Shen, kalian jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Kamu, Kakek, perusahaan Song tidak boleh hancur di tangan. Song Enyuan, masalah hak waris. Tolong pertimbangkan lagi. Enyuan tidak melakukan. Kejadian tahun lalu ada yang aneh. Apalagi yang aneh? Song Enyuan karena membenci keluarga Song akibat bianya yang tak tahu malu, sengaja membakar. Pembakaran sebesar ini pasti ada jejaknya. Kalau keluarga Song sangat peduli, aku akan bantu menyelidiki. Keluarga Huo punya kemampuan untuk itu. Masalah ini, ngapain sampai bos Huo turun tangan sendiri? Ya betul, ini urusan keluarga kami. Yun Shen, kamu jangan ikut campur. Kalian belum 3 kalimat sudah bertengkar, anggap aku sudah mati? Masalah pembakaran Song Enyuan akan kuselidiki sampai jelas. Tidak perlu Bos Huo turun tangan. Mulai sekarang Sirian tinggal di rumah. Juga lebih mudah mengenal bisnis perusahaan. Kakek Song. Ini seharusnya urusan keluarga Song, aku tidak seharusnya ikut campur. Tapi Song Yan sekarang adalah pembantu keluarga Huo. Tidak bisa pergi kapan saja. Bos Huo, meskipun sekarang kamu pemimpin di dunia bisnis, tapi putri keluarga Song tidak boleh jadi pembantu orang. Memalukan. Kakek benar. Dulu aku jatuh miskin jadi pembantu keluarga Huo, itu bisa dimaklumi. Tapi kakak sebelah Siu juga melamar jadi pembantu keluarga Huo. Kamu masih berani menyalahkan Sirian. Merendahkan diri jadi pembantu, kamu mau bikin aku mati marah. Aku yang melamar jadi pembantu. Itu karena aku benar-benar menyukai Nian Yan. Bukan untuk menggoda bos Huo. Apa maksudmu? Kamu sendiri yang tahu. Karena Sirian sudah menjadi asisten rumah tangga keluarga Huo, maka Xiaoyan akan tinggal di rumah bos Huo. Aku sudah tua, tidak ingin melihat keluarga bertengkar. Nian Yan sangat menyukai Song Yan. Terima kasih, Kakek Song, atas izinnya. Kakek, aku akan pulang dulu bersama Tuan Huo. Beberapa hari lagi aku akan datang menjenguk. Song Yan, ingin membuat Song Enyuan naik jabatan. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Song Enyuan, salahkan kakakmu yang tidak tahu malu itu. Ibu, kenapa sih? Malam-malam bikin kaget. Aku hari ini mendengar percakapan kalian di ruang tamu. Kakekmu itu benar-benar pikun, masih mau membiarkan anak haram ini mewarisi perusahaan keluarga Song. IH, Jijik, kalau begitu tujuanmu datang ke sini bukan karena hal yang sama denganku, kan? Lalu, kamu pikir bisa masuk dengan mudah seperti ini? Ini semua berkat aku. Aku sudah lama menemukan kamar Song Enyuan. Dijaga ketat. Sebelum kamu datang tadi, aku sudah mengalihkan perhatian mereka. Sekarang tanpa Song Enyuan, aku lihat bagaimana Song Yan nanti. Tuan Huo, sudah larut, minum teh dulu. Panggil saja Yun Shen. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kita ini hubungan apa? Bos Huo,
Ada apa? Ada kabar dari rumah sakit. Tuan Song and Yuan meninggal dunia. Apa? Bagaimana bisa? Bukannya sudah kusuruh orang untuk mengawasi kamar Song Enyuan? Ada yang mengalihkan perhatian mereka. Ini kelalaianku. Selidiki. Ngomong-ngomong, Bos Huo di rumah sakit. Keluarga Song sudah datang. Bagaimana? Jangan biarkan Song Yan disudutkan keluarga Song saat sedih. Aku harus menemaninya sekarang. Anyone. Aduh, sayang sekali. Padahal sudah hampir membaik. Aku bilang, Song Yan, jangan-jangan kamu sendiri yang membawa sial. Adikmu itu. Mungkin saja. Dan ibunya yang tak tahu malu itu. Semua dibawa sial oleh Song Yan. Sekarang adik kandungnya sendiri juga ikut mati. Ayah, orang seperti ini. Tidak boleh tinggal di keluarga Song kita. Kalian berdua, kurang-kurangilah bicara. Xiaolian juga sedang sedih. Tante sedih. Padahal bisa mengandalkan adiknya untuk bangkit. Sekarang, tidak ada jalan lagi. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kalau aku jadi kamu, aku akan mati saja bersama anak haram ini. Lebih baik mati. Pembawa sial. Bahkan uang untuk beli peti mati adikmu. Sudah tidak ada lagi, kan? Nah, uang ini, anggap saja aku memberikannya padamu. Ambillah. Cepat berlutut dan berterima kasih padaku. Hahaha. Ibu, lihatlah. Aduh, anjing yang terpojok mau menggigit. Anjing yang menggigit harus dipukul. Malah kau dan ibumu yang brengsek itu pantas mati. Yunshan, ini urusan keluarga kami. Kamu tidak usah ikut campur. Semua harus mati. Bos Huo, bagaimana? Aku juga adalah orang yang lebih tua. Kenapa kamu langsung main tangan? Aduh, kamu tidak tahu sopan santun menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda tidak ada urutannya. Kamu memukul Song Yan duluan. Aku hanya mendorongmu sedikit, sudah memberimu muka. Jadi bagaimana? Kamu mau memukulku demi perempuan jalang ini? Kamu tidak layak untukku. Kamar Enyuan. Sudah kusuruh orang jaga. Nyonya Song, aku menemukan beberapa hal tentangmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa maksudmu? Kematian Anyuan ada hubungannya dengannya? Aduh, jangan fitnah aku. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Kamu mau bukti? Baik, aku beri bukti. Sun Jing. Nyonya Song, sebaiknya kamu jelaskan. Ah, aku hanya suka baju itu. Aku membelinya darinya. Ada masalah? Tapi orangku bilang, Nyonya Song, kamu berpura-pura jadi petugas kebersihan, teriak kebakaran minta tolong. Sekarang saksi dan bukti sudah ada. Masih mau membela diri? Shiyu, Ibu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku sangat kecewa padamu. Aduh, ibu, kamu bodoh sekali. Meskipun Song Enyuan adalah anak haram, tapi kamu tidak boleh membunuh. Kamu akan menyusahkan aku. Sia, apa yang kamu katakan? Aku ini ibumu. Justru karena kau ibuku, aku tidak bisa memanjakanmu. Supaya aku mencapai posisi ini. Apa kau ingin Song Yan menggantikan posisiku? Benar, aku yang membunuh Song Enyuan. Aku tidak mau anak si pelacur mewarisi perusahaan Song. Aku sudah rela dipenjara menggantikan Song Siwei. Bukankah penderitaan kita sudah cukup? Kenapa? Kenapa kau tidak membiarkan Anyuan? Serang saja aku. Kau pikir aku tidak mau? Tapi tidak apa. Anak hasil pelacuran memang tidak pantas dihormati. Tidak seperti Siweku. Dia akan segera mewarisi perusahaan Song. 11 Yu, ibu menunggu kabar baikmu di penjara. Sun Jing, Ya, antar Nyonya Song ke tempat yang seharusnya. Bersama dengan bukti-buktinya. sayap. Jangan tarik aku bisa pergi sendiri. Anyuan, maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Kali ini aku tidak menemukan buktimu. Jangan berharap terlalu tinggi. Yunshan, kau salah paham padaku. Kau sendiri yang tahu apakah ini salah paham atau bukan. Xiaoyan, abahlah. Enyuan juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Yunshan, aku sudah tidak punya keluarga di dunia ini. Kau masih punya aku dan Yan Yan.
Kami adalah keluargamu. Awalnya aku hanya ingin hidup tenang. Bekerja keras untuk mengobati anyone. Aku tidak ingin bersaing. Tapi Song Siwei terus mendesak. Anyone mati karena kelemahanku. Aku tidak bisa diam lagi, aku akan membalas dendam untuk anyone. Mengambil kembali semua penderitaan yang pernah kualami. Aku akan membantumu. Yunshen, kau sudah terlalu banyak membantuku. Jalan selanjutnya harus kutempuh sendiri. Song Xia kehilangan bos Liu. Setelah proyek itu, perusahaan Song kehilangan klien penting lagi. Posisi Song Siwei di perusahaan sangat genting. Kau kembali ke keluarga Song dengan proyek besar ini. Pastinya akan mendapatkan perhatian dari kakek Song. Barang tidak berguna, perusahaan Song pasti akan hancur di tanganmu. Mau mewarisi perusahaan? Mimpi di siang bolong. Ternyata, keluarga Song tidak punya penerus laki-laki. Sudah tamat. Kakek, jangan marah. Siapa bilang wanita tidak bisa sukses? Lagi pula, tidak semua orang adalah Song Siwei. Jangan kira ganti baju bisa langsung jadi wanita kuat. Song Yan, kamu ngerti nggak sih? Satu-satunya klien yang kamu kenal, yaitu bos lu, kan? Pakai cara-cara kotor untuk memikat pria. Itu namanya bisnis? Proses tidak penting, yang penting hasilnya. Bagaimana? Kakak sudah lama di perusahaan, masa tidak mengerti hal sederhana ini? Kakek, bos Huo berharap bisa berdiskusi dengan Anda tentang proyek besar. Kukira kamu punya kemampuan, ternyata hanya pandai melayani Yunshen. Setidaknya aku masih punya kesempatan melayani Yunshen. Ada orang yang mati-matian mendekati Yunshen tapi tidak digubris. Kita sama-sama anak perempuan Song, kenapa aku harus kena pukul? Bagus, tidak menyangka. Xiao Yan juga bisa berkontribusi untuk perusahaan. Begini saja, 11 Yu. Besok kamu ajak Xiao Yan mengenal bisnis perusahaan. Soal proyek bos Huo. Song Yan tidak familiar dengan operasional perusahaan. Proyek penting seperti ini tentu harus kuhandle sendiri. Dulu aku tidak paham pepatah, muka tebal tidak terkalahkan. Hari ini baru mengerti. Aku bermaksud baik, kamu pikir bisnis bisa sukses hanya dengan keahlian diranjang? Meski pengalamanku tidak banyak, tapi mengandalkanmu. Pasti tidak bisa, makanya kakek marah besar. Xiao Yan benar, 11 Yu. Jika kamu tidak segera menunjukkan hasil, aku akan pertimbangkan lagi pemimpin perusahaan. Kakek, malam ini Yunshen akan mengajakku ke jamuan bisnis, aku pamit dulu. Song Yan, aku tidak akan membiarkanmu menang. Seumur hidup aku akan menginjak-injakmu. Ini Yunshen yang siapkan untukku? Saka, Ini Nian-Nian yang siapkan untukku. Terima kasih, malaikat kecil Nian-Nian. Hadiahnya aku terima, jadi untuk jamuan malam ini. Aku pakai ini, ya? Cantik sekali, pasti disukai Nona Song. Siapa yang memberimu gaun malam ini? Tidak bisa memberitahunya. Apa hubungan orang ini denganmu? Orang yang sangat dekat denganku, aku sangat menyukainya. Apa aku mengenal orang ini? Kamu mengenalnya, sangat akrab, dan bertemu setiap hari. Tidak ada hubungannya denganku. Aneh, kenapa dia marah? Bos Huo, lama tidak bertemu. Bagaimana dengan proyek Hainan? Sudah dipikirkan? Proyek Hainan tergantung pada pernikahanmu. Nian-Nian, kurangi makan manis ya. Hati-hati gigi berlubang, ada beberapa kuman, kalau sampai tumbuh. Sulit diusir. Wah, adik ganti gaun baru. Diberikan oleh Yunshen? Sepertinya Yunshen tidak begitu mencintai adik. Gaun seperti ini, aku bisa beli 10. Nian-Nian tidak apa-apa kalau digigit anjing. Kita tidak bisa menggigit balik, tapi kita bisa memukul balik. Song Siwei, kau merusak gaun malamku ini. Kau tahu betapa pentingnya ini bagiku? Orang yang memberinya gaun ini sangat penting. Kekasih hatinya? Lalu aku apa? Tidak apa-apa Nian-Nian. Bibi akan membersihkan gaun malam ini. Maaf, Bibi mengotori gaun yang kau berikan. Ternyata diberikan oleh Nian-Nian. Aku tidak tahu. Jangan sentuh dia. Pergi jauh-jauh. Cinta Putri Duyung, dirancang oleh desainer terkenal Prancis. Hanya satu-satunya. Nona Song punya mata yang tajam, tapi tidak tahu. Apakah Nona Song mampu membelinya? Yunshen, kata-katamu itu. Song Yan, naik dulu ganti baju. Tak disangka, aku yang penuh noda. Bisa memakai gaun secantik ini. Sejak pertama kali melihat gaun ini.
Aku tahu pasti cocok untukmu. Kenapa kau marah hari ini? Karena kau tidak memberitahuku saat itu. Gaun malam ini diberikan oleh Nian Nian. Yunshen, kau cemburu pada putrimu sendiri. Aku pikir. Diberikan oleh pria lain. Mulai sekarang, kau hanya boleh memakai baju yang kuberikan. Kamu terlalu arogan ya. Huo, Sedang apa Sunjing? Nona menghilang. Nian yang tadi masih bersamamu. Kok bisa hilang? Nona tadi menyuruhku ambil makanan. Tapi saat aku menengok, dia sudah tidak ada. Ini kelalaian bawahanku. Di pesta ini banyak orang bermacam-macam. Cepat cari. Ya, Halo Bos Huo, saya Ibu Nian Nian. Mengapa aku harus percaya? Kamu ibu kandung Nian Nian. Dulu, aku meninggalkan Nian Nian di pintu panti asuhan Angel. Aku ingat saat itu. Aku juga meninggalkan surat dan giok kecil di tubuh Nian Nian. Lalu kenapa dulu kamu meninggalkan Nian Nian? Dulu aku masih terlalu muda. Saat belum mengerti apa-apa, aku hamil Nian Nian. Kondisi ekonominya terbatas. Meski Nian Nian tetap bersamaku, aku tak bisa merawatnya dengan baik. TAPI. Aku rutin mengirim uang ke panti asuhan Angel setiap tahun. Kepala panti bisa menjadi saksi. Lalu kenapa sekarang kamu tiba-tiba mencari Nian Nian? Apa ingin membawanya pergi? Berdasarkan info adopsi dari kepala panti, aku menemukan keluarga Huo. Kedatanganku kali ini hanya ingin melihat apakah Nian Nian baik-baik saja. Tak kusangka Bos Huo sangat menyayanginya. Aku jadi lega. Hanya, masih ada satu keinginan yang belum terpenuhi. Apa itu? Aku belum pernah memberikan kewajiban sebagai ibu. Kali ini datang, hanya ingin lebih banyak menemaninya. Mohon Bos Huo mengizinkan. Aku tidak setuju. Kehadiranmu sekarang hanya akan menyakiti Nian Nian. Aku hanya ingin menebus kesalahan masa lalu. Meski Nian Nian tidak mengakuiku, aku hanya ingin lebih banyak menemaninya. Ibu mana yang tega meninggalkan anaknya? Dulu. Terlalu banyak keterpaksaan. Apa aku bahkan tak pantas dapat kesempatan menebus dosa? Ya ampun, Nona Songyan. Kebetulan mau sibuk ke perusahaan. Tidak ada waktu untuk merawat Nian Nian. Kalau kamu bisa, tinggallah di keluarga Huo. Merawat Nian Nian. Terima kasih, Bos Huo. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk Nian Nian. Hari sudah larut, lebih baik istirahat lebih awal. Aku ingin tidur bersamamu. Hello, Nona Sia. Tenang, semuanya berjalan sesuai rencana. Asalkan uangmu cukup, aku bisa melakukan apa saja. Nona Song sedang mencari setelan jas ini, kan? Aku baru saja menyetrikanya. Sungguh tidak enak hati membuatmu melakukan hal seperti ini. Tidak apa-apa, aku lihat Nian Nian sangat menyukaimu. Biasanya aku juga merepotkanmu untuk membicarakan hal baik tentangnya. Anak kecil sulit menerima hal seperti ini. Pelan-pelan saja. Oh ya, Nona Song hari ini ada urusan penting, kan? Jangan sampai terlambat. Kalau tidak kamu ingatkan, aku lupa ada rapat pagi. Songyan, bersiaplah untuk dipermalukan di depan semua orang. Songyan ini benar-benar tidak punya rasa waktu. Bahkan rapat Yunshen berani terlambat. Tidak apa-apa, tunggu sebentar lagi. Orang ini sama seperti bajunya, tidak pantas ditampilkan. Sanggup memelukan. hahaha. Sunjing, sekarang pergi ke mall beli setelan jas wanita. Hahaha. Lawan aku, Songyan, kamu masih hijau. Setiap kali kamu muncul di perusahaan, aku akan mempermalukanmu. Ada apa dengan bajunya? Aku juga tidak tahu. Tadi pagi ayah menyetrikanya untukku. Setelah dipakai juga tidak merasa ada yang aneh. Iya. Sudah, bahas ini nanti, bicarakan kerjasama dulu. Kakek masih menunggu hasilnya. Dia yang tidak punya pendidikan. Tidak punya kemampuan, wanita desa seperti ini. Berdasarkan apa bisa menjadi calon penerus perusahaan? Mungkin hubungannya dengan bos Huo sangat dekat, ya. Katanya jago di ranjang, hahaha, pengin mencoba. Wanita desa saja kamu incar, gratis pun aku tidak mau. Kamu siapa? Berani main tangan di perusahaan. Kamu tidak pantas bicara denganku. Ada apa ini? Ternyata manajer Song tidak bisa mengontrol bawahannya. Ya. Berani bicara sembarangan di depan klien penting. Posisi manajemen perusahaan ini juga perlu diganti. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu cepat minta maaf ke bos Huo. Tidak perlu. Itu maksudnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Song, tiba-tiba muncul wanita desa.
Suka mengatur di perusahaan. Siapa yang mau nurut? Ini keputusan kakek. Dia tidak punya pengalaman manajemen, tiba-tiba datang ke perusahaan. Direktur sudah pikun ya? Kurang ajar. Xiaoyan tiba-tiba datang ke perusahaan. Karyawan agak mengeluh. Xiaoyan juga tidak bisa memimpin. Bagaimana kalau Xiaoyan pulang dulu? Untuk urusan kerjasama, biar saya yang berurusan denganmu. Hari ini kakek menyuruhmu membimbing saya mengenal perusahaan dan menandatangani kontrak proyek dengan bos Huo. Saya tahu saya baru datang dan tidak bisa memimpin. Jadi hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan saya pada semua orang. Kemampuanmu? Selain bos Huo, sebelum pulang hari ini, saya akan mendapatkan proyek besar untuk perusahaan. Jika berhasil, saya ingin jadi wakil direktur. Tapi kalau gagal? Saya akan melepaskan hak waris perusahaan Song. Baik, saya bisa bertaruh denganmu, tapi syaratnya, Yunshen tidak boleh membantumu sama sekali. Baik, jika saya menerima bantuan Yunshen, saya akan mengaku kalah. Songyan, taruhanmu terlalu besar. Kamu yakin bisa? Yunshen, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Dendam N-Yuan. Aku akan balas sendiri ke Song Siwei. Tinggal 10 menit lagi. Bahkan bayangan Songyan pun tidak kelihatan. Jangan-jangan tidak dapat proyek dan kabur. Waktunya belum habis, semua masih mungkin. Yunshen, jangan cari-cari alasan untuknya. Mana ada proyek yang selesai dalam sehari. Songyan tidak punya pengalaman, hanya main-main. Kamu yang jago bisnis, jangan percaya omongannya. Kalau dia benar dapat proyek, bukan cuma wakil direktur. Posisi direktur pun akan kuberikan. Aku berhasil. Ini kontrak proyek asli? Jangan-jangan dari tempat sampah? Kertas bekas yang diambil, cuma buat numpang aja ya? Kamu lihat baik-baik. Gimana ini bisa terjadi? Kebetulan banget, jatuh tapi nggak kenapa-kenapa. Pulang. Ini nggak mungkin. Jangan lupa omonganmu hari ini, kamu general manager, bukan wakil. Luka kecilku ini nggak usah dibesar-besarkan. Masih sakit? Nggak lagi. Dari awal juga nggak sakit, bukan karena. Bos Huo, Katanya jas Xiaoyan. Hari ini kamu yang setrika ya? aku mikir, Nona Song nggak bisa pakai jas yang kusut. Untuk ketemu klien penting, pagi ini aku sengaja nyetrika. Gak apa-apa, kamu istirahat aja dulu. Ada beberapa kata, boleh aku bicara berdua sama Nona Song? Nona Song, Nian masih nggak mau ngomong sama aku. Menurutmu dia bakal benci aku nggak ya? Nggak kok, dia cuma butuh waktu buat nerima aja. Oh ya Nona Song, aku bikin beberapa kue kecil buat Nian. Tapi aku takut kalau aku yang kasih, dia nggak mau makan. Bisa tolong bantu aku kasih ke Nian? Nggak masalah. Makan aja, ini buat kamu. Nian, kamu kenapa? Nian jangan nakut-nakutin ibu dong. Tuan Huo, di kue yang dimakan Nian, terdeteksi racun ringan. Nona Song, Nian sangat suka sama kamu. Kenapa kamu mau sakiti dia? Apa yang kamu omongin? Kue ini kan kamu yang bikin. Kamu yang tahu racunnya. Nian kan anak kandungmu sendiri. Harimau nggak makan anaknya sendiri. Gimana mungkin aku mau sakiti Nian? Lagi pula aku nggak bisa bikin kue. Kemarin waktu motong daging, aku gurat tangan. Darahnya nggak berhenti-henti, aku nggak mungkin bikin kue buat Nian. Bos Huo sudah jelas. Di piring kue yang dimakan Nona Nian, cuma ada sidik jari Nona Song. Bukan Yunshen, beneran Ayah. Dia bilang ini membuat kue untuk Nian. Tapi takut Nian tidak mau menerimanya. Kau memanfaatkanku. Dari awal sampai akhir kau hanya memanfaatkanku. Nian sangat menyukaimu. Kenapa kau tega menyakitinya? Wanita tak berperasaan ini, kau tega pada anak kandungmu sendiri. Bisa melakukan hal seperti ini. Nian, kau tidak apa-apa? Jangan sentuh dia. Jangan sakiti dia lagi. Sunjing, Ya, aku tidak bisa menghilangkan kecurigaan terhadap kedua orang ini. Suruh mereka pulang. baik. Aku akan jaganya di sini. Kejua, silakan pergi dari sini. Meskipun aku bukan ibu kandung Nian, tapi meracuni anak kecil. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu seumur hidupku. Nian adalah darah dagingku. Aku menyayanginya. Mana mungkin aku menyakitinya? Aku akan menyelidiki hal ini dengan jelas. Sekarang silakan pulang.
Nian butuh istirahat. Halo, tolong periksa latar belakangnya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Huo. Masih mempertahankanmu. Orang yang menyakiti Nian di rumah, kalau aku sudah lama mengusirmu. Kebenaran belum terungkap, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Malah terlihat kau merasa bersalah. Kau mengutak-atik kue Nian. Ini fakta, apalagi yang perlu diselidiki. Yunshen, bagaimana kondisi Nian? Kau masih berani bertanya? Yunshen, apa maksudmu dengan ucapanmu itu? Lihat apa yang telah kau lakukan. Pasti Tuan Huo menemukan bukti kau meracuni Nian. Kalau bukan karena Nian memintakan maaf untukmu, aku akan menuntut tanggung jawab hukummu sekarang. Sun Jing, buang semua barang Song Yan. Baik. Yunshen, kau benar-benar tidak percaya padaku? Kau benar-benar ingin mengusirku? Bukankah ini sudah jelas? Wanita beracun ini tidak menuntutmu, sudah cukup baik untukmu. Dulu dengar kau pernah di penjara, aku tidak percaya, sekarang terlihat. Benar-benar orang yang kejam. Yunshen, kamu jawab aku. Ya, aku yakin. Kamu yang menyakiti Nian. Sekarang aku akan mengusirmu. Hello. Apa yang kamu minta sudah aku selesaikan. Ya, Song Yan sudah diusir dari keluarga Huo. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan? Cari alasan untuk meninggalkan keluarga Huo? Tapi, hidup di keluarga Huo memang enak. Aku agak tidak tega untuk pergi. Kamu, apa maksudmu? Lejipila, Tuan Huo sekarang percaya padaku. Daripada kembali hidup sebagai orang biasa, aku lebih memilih untuk terus berperan sebagai ibu kandung Nian. Hanya saja aktingku tidak terlalu bagus, bagaimana jika suatu hari ketahuan? Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku juga tidak terlalu serakah, harganya 2 kali lipat, deal. Cepat keluar dari keluarga Huo. Kamu, bukankah kamu sudah diusir dari keluarga Huo? Kalau aku tidak diusir, bagaimana kamu bisa tenang? Dan menghubungi orang di belakangmu? Kamu mengelabuiku. Tidak, kita bersama-sama mengelabuimu. Tuan Huo, APA maksudmu ini? Ayah, orang Gaoyang, 27 tahun. Belum menikah. Belum punya anak. Tuan Huo, dengarkan penjelasanku, aku sebenarnya. Aku mendengar semuanya dengan jelas di dalam kamar. Kamu diperintah oleh Song Siwei. Tujuannya adalah untuk mengusirku dari keluarga Huo. Dan memisahkan aku dengan Yunshen. Kamu berani menyakiti Nian. Benar-benar berani sekali. Ini semua diperintahkan oleh Song Siwei. Ini semua salah Song Siwei. Lepaskan aku. Sun Jing. Ya. Lakukan dengan bersih. Tuan Huo. Halo, Bos Li, proyek ini aku benar-benar tulus. Bekerja sama denganmu. Tulus bekerja sama masih berani memakiku, ternyata perusahaan Song. Tidak lebih dari ini. Nyonya 11 Yu tolong aku, tidak berguna. Lebih baik mati saja. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Ada apa? Yunshen, kita sudah kenal. Bukan sehari 2 hari, aku enggak mau berbelit-belit. Pagi tadi, ayah datang ke rumahku. Aku cuma mau minta maaf soal Nian. Secara tulus. Kamu pikir minta maaf sekarang masih ada gunanya? Aku cuma tidak suka Song Yan. Cuma mau minta ayah usir dia. Siapa sangka, dia malah meracuni Nian. Tapi Yunshen tenang, ayah. Enggak akan muncul lagi. Kamu bersih-bersih diri dari masalah ini. Kamu pikir aku percaya? Aku tahu Yunshen masih kesal padaku. Aku ajak kamu ke sini cuma mau minta maaf. Sebagai bukti niat baik, aku sudah bicara dengan kakek. Akan memberikan 10% saham grup Song. Untuk Nian. Kakek setuju. Aku salah, kakek marah besar padaku. Dia juga enggak mau merusak hubungan keluarga Huo dan Song. Bos Huo bijak. Sekarang yang berurusan denganmu adalah Song Yan. Kamu juga enggak mau putus hubungan dengan keluarga Song kan? Song Yan, sehebat apapun kamu, priamu sekarang ada di pelukanku. Song Siwei. Yunshen, kamu di rumah Song? Ini. Kenapa?
Dia kasih obat di anggur, karena dia bandel. Jadi diikat, aku nggak tahan lama. Ayo pergi Songyan. Oke. Ternyata pria 4 tahun lalu itu kamu. Tadi malam habis minum di rumah Song. Kayaknya Xiaoyan yang antar pulang. Yunshen, pagi. Tadi malam kita. Kamu tadi malam dikasih obat sama Song Siwei. Aku lihat kamu kesakitan, jadi ku bantu seperti 4 tahun lalu. Kamu ingat? Iya, aku ingat semuanya, malam 4 tahun lalu. Aku dan kamu, setelah itu, aku hamil. Anaknya mana? Maafkan aku. Ini salahku, aku tidak melindungi anak kita. Aku tidak bisa melahirkannya. Maafkan aku, Songyan, ini semua salahku. Jika saja aku menemukanmu lebih awal. Kakek, kenapa hari ini kakek datang sendiri? Ada hal penting ya? Xiaoyan sudah datang. 2 proyek yang berhasil kau dapatkan sebelumnya. Sangat membantu perusahaan, tapi sekarang saham perusahaan terus menurun. Aku sudah tua. Banyak hal yang sudah tidak bisa kuatasi, ini tergantung pada kalian berdua. Kalian harus lebih memperhatikan perusahaan. Songyan sekarang sibuk setiap hari, bercinta dengan Bos Huo. Mana ada waktu untuk urusan perusahaan? Sekarang dia bahkan ingin memberikan Song Group kepada Bos Huo. Benarkah? Kakek, jangan dengarkan omongannya. Tadi malam, dia bahkan ingin menggunakan saham Song Group untuk menipu Yunshen. Aku hanya ingin mengendalikan Hu Yunshen. Aku khawatir ada orang yang dicuci otaknya olehnya. Dan melakukan hal yang merugikan Song Group. Mengendalikan? Kurasa kau yang dikendalikan. Lagi pula tadi malam ketika aku tiba, aku melihatmu diikat di tempat tidur. ITU Yunshen. Bukan begitu? Itu adalah kebiasaan khusus Yunshen untukmu. Songyan, jangan terlalu sombong. Akan ada proyek tender baru segera. Proyek itu juga sangat penting untuk keluarga Huo. Aku ingin lihat, apakah kau akan memilih keluarga Song? Atau menjadi kaki tangan Huo Group? Aku memanggilmu hari ini karena khawatir tentang hal ini. Proyek tender ini sangat penting untuk Song Group, tapi juga sangat membantu untuk Huo Group. Xiaoyan, apa pilihanmu? Lihat, kakek, dia ragu. Hatinya selalu berada di keluarga Huo. Heng Qinat Superdija harus diusir dari Song Group. Sekarang aku adalah wakil presiden Song Group. Untuk proyek tender kali ini, aku akan berusaha keras untuk memenangkannya untuk Song Group. Bersaing secara adil dengan Huo Group. Aku lega mendengar tekadmu. Tenang, aku akan membantumu. Ternyata keluarga Song juga ingin ikut tender proyek ini. Yunshen, kau tidak marah aku membantu Song Group, kan? Aku ingin secara adil kan? Tidak, tapi keluarga Huo sangat bertekad untuk memenangkan proyek ini. Sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Nanti Xiaoyan jangan salahkan aku ya. Apa aku orang yang sempit hati? Setelah proyek tender ini selesai, kita bertunangan ya. Yunshen, kita. Tapi Nian-Nian dia. Jangan khawatir tentang Nian-Nian. Kamu jadi ibu Nian-Nian, dia pasti sangat senang. Aku juga sangat menyukai Nian-Nian. Hanya saja, orang sepertiku yang tidak layak, aku. Jangan bicarakan hal-hal yang sudah berlalu lagi. Ini salahku yang tidak menemukanmu lebih awal. Mulai sekarang, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Pergi main. Nian-Nian yang baik. Bagaimana kalau kamu pergi ke taman dulu dengan Paman Sunjing? Setelah aku selesai bekerja, aku akan menemuimu, oke? Hello. Ini aku. Ah, baik. Terima kasih atas kerja keras kalian. Aku akan melaporkan hal ini kepada Bos Huo. Sampai jumpa. Nian-Nian. Maaf Bos Huo. Aku yang tidak menjaga Nona Nian-Nian dengan baik. Sudah memeriksa rekaman CCTV taman? Tempat di mana Nona Nian-Nian berada adalah area blind spot. Aku hanya melihat ada mobil yang lewat, tapi aku tidak mencatat nomor platnya. Bodoh. Tidak lihat nomor plat, tapi model mobilnya ingat kan? Ingat. Baik, laporkan ke polisi dulu, lalu periksa CCTV di sekitar pintu keluar taman. Cari mobil itu, lihat ke arah mana mobil itu pergi. Baik, bawahan segera mengurusnya. Yunshen, Nian-Nian pasti akan ditemukan. Proyek tender sudah dekat, tapi Nian-Nian malah diculik. Sepertinya tujuan mereka sangat jelas.
Nian. Wah, tamu langka. Sudah larut malam, tidak menjaga Bos Huo. Datang ke keluarga Song untuk apa? Pulang menunggumu, ingin bicara sebentar. Seharian lelah ya, makan buah dulu. 11 Yu. Nian hilang, kamu tahu? Aku mana tahu, aku sibuk di kantor seharian. Tidak seperti kamu, asal melayani Bos Huo dengan baik. Benar bukan kamu? Bukan kamu yang menculik Nian? Benar bukan kamu? Bukan kamu yang menculik Nian? Sudah berapa kali aku bilang, bukan aku. Saat aku hamil, anakku mati dalam kandungan tanpa alasan yang jelas. Aku menganggap Nian sebagai anakku sendiri. Kamu tidak melakukan hal yang menyakiti Nian. Songyan, meskipun aku bukan orang baik, tapi aku juga tidak akan mempermainkan seorang anak. Kamu sendiri yang tidak merawat Nian dengan baik. Mau menyalahkanku? Benar bukan kamu? Songyan, aku ulangi sekali lagi. Jika kamu ingin menuduhku, sebaiknya kamu tunjukkan bukti. Kalau tidak, silakan pergi dari sini. Bos Hua. Mobil yang digunakan untuk menculik Nona sebelumnya sudah ditemukan. Hanya saja, sudah dihancurkan bertahun-tahun lalu. Sepertinya orang ini sudah mempersiapkan segalanya. Sampai sekarang belum menelepon. Untuk minta usaha dari keluarga Huo. Sepertinya masalahnya masih terletak pada proyek tender. Sangat lisik, mereka menggunakan anak Kessel untuk mengancam seluruh grup Huo. Keluarkan pernyataan. Grup Huo akan mengundurkan diri dari proyek tender. Bos Huo, perusahaan kita sudah mempersiapkan segalanya. Untuk proyek ini, memenangkannya sudah pasti. Jika sekarang mengundurkan diri, sungguh. Sangat disayangkan. Tapi dibandingkan dengan Nian, sebuah proyek tender tidak berarti apa-apa. Keluarkan pernyataan. Aku tidak setuju. Sekarang masih belum pasti tujuan penculik. Bagaimana jika penculik bukan karena proyek tender? Maka grup Huo akan mundur dengan sia-sia. Kali ini grup Huo mengundurkan diri dari proyek tender. Ini tidak kusangka, tapi selama grup Huo tidak ikut, maka proyek ini pasti akan memenangkan Olasong. Benar kakek, aku sudah bilang sebelumnya. Proyek tender kali ini, aku akan berusaha keras untuk memenangkannya untuk Song. Kemana saja kamu selama ini, tidak mengurus perusahaan. Untungnya 11 Yu terus memantau proyek tender. Kamu bagaimana sih? Maaf, kakek. Nian diculik, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Anak keluarga Huo, apakah lebih penting daripada proyek perusahaan Song? Aku lihat kamu benar-benar terpengaruh oleh Huo Yunshen. Sampai hilang akal sehat. Benar juga, Songyan. Kenapa kamu selalu membela keluarga Huo dalam segala hal? Ini masalah nyawa manusia, kok di sini? Jadi dianggap sepele? Kamu adalah anak keluarga Song. Tentu saja, kepentingan keluarga Song yang utama. Anak keluarga Song malah harus menggantikan orang lain masuk penjara. Anak keluarga Song terbaring di rumah sakit, bahkan biaya pengobatan pun tidak ada. Itu sudah lama terjadi, menurutku kamu sebaiknya jangan terus tinggal di keluarga Huo, cepat pindah kembali. Belajar dengan 11 Yu, mengelola perusahaan. Tidak bisa membedakan mana yang penting, perusahaan ini. Aku juga tidak bisa menyerahkannya ke tanganmu. Benar, kakek, aku sudah bilang sebelumnya. Songyan, dia tidak punya pengalaman. Tidak bisa diberikan tanggung jawab. Apa? Nian ditemukan. Kamu yakin, Song Siwei setelah mendengar ini akan melakukan sesuatu? Aku mengenalnya, banyak akal licik. Tapi kadang-kadang sangat penakut. Mengapa Nona Song berpikir bahwa Song Siwei yang menculik Nona Nian? Meskipun banyak perusahaan berebut proyek tender. Tapi yang bisa bersaing dengan grup Huo, hanya keluarga Song. Menculik Nian bisa langsung membuat keluarga Huo tidak fokus ikut tender, dan juga merusak hubungan kita. Benar. Keluar, Song Siu keluar. Dia mau menyetir. Ikuti dia. Bos Hua Xiaoyan, kalian kenapa datang? Tempat ini sangat tersembunyi. Aku mau bicara dengan kakek tentang rencana proyek tender. Tidak menyangka mereka datang, jangan-jangan. Songyan, kamu bawa Bos Hua mengganti aku? Song Yan, kamu benar-benar pengkhianat. Ternyata Bos Huo mundur dari proyek. Hanya tipuan untuk mencuri rencana proyek kita. 11 Yu selalu menasihatiku, ternyata kamu benar-benar punya niat jahat. Songyan, lihat apa? Rencananya ada di tanganku. Kamu pikir aku akan menyimpan rencana di rumah? Sebenarnya ini semua salah paham. Kalian terang-terangan mengikutiku, ini masih disebut salah paham? Mulai hari ini, jabatan wakil presiden Song Yan dicabut dan diusir dari keluarga Song. Mulai sekarang Song Yan bukan lagi anggota keluarga Song. Song Siwei,
Nian sebenarnya di mana? Bos Huo, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Lebih baik serahkan Nian. Jangan sampai aku menemukannya, kamu akan menyesal. Bos Huo, tolong perhatikan posisimu. Aku adalah General Manager Song Group, kamu berbicara seperti ini denganku. Apakah kamu mengancamku? Bos Huo, aku tahu bisnismu besar. Tapi jangan anggap keluarga Song mudah diintimidasi. Nian diculik oleh Song Siwei. Kamu tidak tahu jika hal ini terbukti. Keluarga Song akan hancur. 11 Yu tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku bersedia menjamin dengan nama perusahaan Song. Aku tidak peduli dengan keluargamu. Siapa yang menculik Nian? Tapi jika Nian ada apa-apa, aku tidak segan menghancurkan keluarga Songmu. Aku tidak peduli caramu. Awasi Song Siwei selama 24 jam. Laporkan jadwal hariannya padaku. Baik, Bos Huo tenang saja. Bawahan segera melaksanakannya. Yun Shen, maaf, kejadian hari ini. Aku terlalu gegabah. Sudah 2 hari. Tidak ada kabar sama sekali tentang Nian. Aku takut. Tidak akan ada masalah. Song Siwei tidak akan melakukan apa-apa pada Nian. Dia hanya ingin memenangkan proyek tender ini. Meskipun Nian adalah anak yang kuadopsi. Tapi aku lebih berharap dia tumbuh dengan selamat. Pasti keduanya kembali dengan selamat, Yun Shen. Percayalah padaku. Maaf, tadi aku tidak memperhatikan sikapku. Aku tahu hatiku juga sangat khawatir. Aku tidak bisa terus menunggu di rumah. Biarkan aku pergi. Sepertinya Huo Yunshen masih mencurigaiku. Tapi dia mengawasiku sia-sia. Lejep Nian. Sudah tidak ada di ruangan itu lagi. Karena Huo Yunshen menyuruh orang mengawasiku, maka aku akan bermain-main dengan mereka. Di luar tidak ditemukan jejak Nian. Hanya bisa berarti Nian kemungkinan besar ada di keluarga Song. Sepertinya Song Siwei sudah pergi. Nian. Ibu. Sudah tidak apa-apa Nian. Kita pulang. Nian jangan takut. Kita pulang. Bukankah kamu sudah pergi? Aku sudah lama melihatmu menyelinap masuk. Kalau tidak mengusir mereka, bagaimana aku bisa menyelesaikanmu dan Nian? Jadi, dari awal kamu tidak berniat membiarkan Nian pulang hidup-hidup? Tentu saja. Nian sudah melihat wajahku. Kalau pulang pasti akan memberitahu Huo Yunshen. Tapi aku tidak menyangka, kamu malah datang sendiri. Tenang. Aku akan membunuhmu. Lalu aku akan memberitahu Huo Yunshen bahwa kamu yang menculik Nian. Aku mencoba menyelamatkan Nian, tidak sengaja membunuhmu. Song Siwei, kamu bukan manusia. Anak kecil seperti ini pun tidak kamu lepaskan. Kalian yang memaksaku terlebih dahulu. Song Yan, setelah keluar dari penjara, seharusnya kamu hidup dengan rendah diri. Kamu tidak hanya merebut Huo Yunshen, kamu juga merebut perusahaan Song milikku. Kamu harus mati. Nian lari, cepat lari. Mau lari? Nian lari. Lepaskan aku. Song Siu, aku beritahu kamu. Jika ada sesuatu terjadi pada Nian, aku pasti akan membuatmu ikut mati. Song Yan dan Huo Yunshen sudah selesai. Mereka semua sudah selesai. Huo Yunshen sebenarnya adalah anak mereka. Apa katamu? Sudah menemukan golongan darah untuk transfusi Nian? Ibu anak ada di sini, langsung transfusi saja. Apa? Kalian sebagai orang tua bagaimana sih? Saat transfusi darah, kalian semua tidak aktif, cepatlah. Dok, saya tidak terlalu mengerti apa yang Anda katakan. Anda atau ayah si anak, siapapun bisa donor darah. Kalian berdua ini bagaimana sih? Lucu sekali. Nian. Barisan. Barusan Song Siwei mengaku semuanya. Nona Nian adalah anak yang dilahirkan oleh Nona Song Yan, lalu dibuang ke panti asuhan olehnya. Kebetulan kemudian diadopsi oleh Anda, Tuan Huo. Anakku. Nian tidak meninggal.
Song Yan. Syukurlah kita tidak saling melewatkan, ya? Ayah, ibu, kalian sudah pulang. Nian, tenang saja. Bayi dalam perut ibu sehat, kamu sebentar lagi akan punya adik laki-laki atau perempuan. Aku harap adik laki-laki ini. Kenapa? Karena aku juga punya orang yang ingin kulindungi. Nian hebat sekali ya.